Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Tias Cahyaningrum, NIM J3A 118068 dari kelas C Praktikum 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait inovasi penggunaan lahan pertanian jangka panjang bagi para petani di Desa Dendang. Video ini merupakan tugas pemenuhan dari mata kuliah Distribusi Informasi. Langsung saja masuk ke bagian pendahuluan di mana terdapat latar belakang, yaitu masyarakat di Desa Dendang yang memang sebagian besar adalah mata pencariannya sebagai petani untuk mencari nafkah, baik itu petani lada, kopi, karet, ataupun sawit, dan di mana mereka selalu membuka lahan pertanian yang baru setiap tahunnya. Di mana saat ini banyak hutan yang memang sudah habis untuk dibuka lahan pertanian, walaupun mereka masih memiliki lahan lama yang memang sudah tidak digunakan lagi, yang terkadang masih relatif luas. Kemudian terdapat rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah, yakni pertama yaitu terkait inovasi penggunaan lahan pertanian jangka panjang ini, yang kedua yaitu tahapan pemberian informasinya, yang ketiga adalah stakeholdernya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai, yang pertama yaitu bagaimana cara penggunaan inovasi penggunaan lahan pertanian jangka panjang ini, yang kedua bagaimana tahapan penerimaan informasinya, yang ketiga bagaimana siapa saja stakeholder yang terlibat dalam inovasi ini. Kemudian masuk ke bagian pembahasan. Di sini ada inovasi penggunaan lahan pertanian jangka panjang di Desa Dendang. Di mana memang sebelumnya sudah saya katakan bahwa masyarakat di sini yang berprofesi sebagai petani yang setiap tahunnya pasti membuka lahan pertanian yang baru. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap para petani ke depannya, karena semakin banyak sekali hutan yang habis digunakan untuk lahan pertanian. Sedangkan mereka masih memiliki lahan lama yang kadang tidak digunakan kembali. Terkadang masyarakat memang berpikir apakah unsur hara yang terkandung di dalam lahan lama itu bagus, sehingga karena sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang akan ditanam, bukan? Oleh karena itu, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan pemupukan. Di sini bisa menggunakan pupuk organik seperti pupuk kompos ataupun pupuk hijau yang bisa memperbaiki struktur ataupun tekstur tanah. Yang kedua dengan cara penghijauan, dengan menanam pohon bisa menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, yaitu ada pengelolaan tanah. Jadi di sini kita bisa menggunakan sekop ataupun cangkul yang nantinya bisa kita balikan tanah tersebut untuk memperbaiki struktur tanah. Yang keempat yaitu ada pengendalian gulma. Gulma yang memang tanaman liar yang bisa mempengaruhi proses bercocok tanam para petani, maka bisa dicabut ataupun dibalikan dengan menggunakan cangkul dan nantinya bisa dijadikan sekalian pupuk hijau. Yang kelima di sini ada yaitu pengelolaan pencemaran tanah. Jadi di mana sampah yang biasanya itu sangat berpengaruh ya bagi struktur tanah yang biasanya dibuang secara sembarangan, maka harus bisa dikelola untuk lebih baik lagi sehingga tidak mengganggu proses bercocok tanam. Dan yang terakhir yaitu ada rotasi dan tumpang sari. Jadi di sini para petani itu bisa menanam tanaman itu lebih dari satu jenis di lahan yang berbeda. Jadi lebih divariasikan dalam satu lahan tentunya. Kemudian ada tahapan-tahapan penerimaan inovasinya. Menurut Rogers pada tahun 1955 terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Di sini adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Yang di sini kita bisa mulai melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat terkait inovasi penggunaan lahan pertanian jangka panjang ini, supaya masyarakat itu tidak melulu untuk membuka lahan pertanian baru setiap tahunnya. Yang kedua yaitu ada persuasi. Persuasi di sini kita mulai menghimbau, mulai mengajak masyarakat untuk menggunakan inovasi ini. Setelah kita beritahu, kita juga kasih tahu apa sih dampak-dampaknya bila mereka itu selalu membuka lahan baru. Pasti sangat berpengaruh penting ataupun besar untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu ada keputusan. Di sini keputusan ini masyarakat ataupun petani sudah melihat dampak apa sih manfaatnya atau dampak-dampaknya. Nah, mereka itu sudah mulai memikirkan, oh iya misalnya jika mereka buka lahan baru setiap tahun maka sangat berpengaruh untuk kedepannya nanti. Terus ekosistem juga semakin terganggu dan kegiatan-kegiatan mereka pun pasti akan terganggu ke depannya. Yang keempat yaitu ada implementasi. Jadi di sini itu masyarakat akan melakukan inovasinya bila disetujui oleh keluarga ataupun misalnya ada tokoh masyarakat. Nah, di sini kita bisa mulai untuk mengajak tokoh masyarakat itu menghimbau para petani untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di lahan lama mereka. Yang terakhir di sini ada konfirmasi. Konfirmasi yaitu pengukuhan bahwa masyarakat itu sudah menggunakan inovasi ini. Mungkin memang sebagian besar masyarakat di sini tidak bisa untuk
menerapkan inovasinya secara langsung. Mungkin ada sebagian yang bisa dilihat apa sih dampak-dampaknya ataupun efeknya mereka menggunakan lahan lama ini. Nah, dari mereka sendirilah yang akan dijadikan acuan bagi para petaninya untuk bisa membuka lahan lama mereka juga seperti inovasi yang sudah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat stakeholder. Di sini stakeholder itu merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan inovasi ini. Kemudian untuk stakeholdernya sendiri terdiri dari dua, yaitu stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal. Untuk internal sendiri merupakan orang yang terdapat dalam organisasi itu sendiri, di mana tidak lain yaitu adalah para petaninya, di mana pada awalnya kita sudah memberikan pemahaman terhadap inovasi, dampaknya, kemudian baru mereka melaksanakan inovasi tersebut, sehingga terjadilah kerjasama antara pencetus inovasi dan juga yang menerapkan inovasi ini. Yang kedua yaitu eksternalnya. Untuk eksternal di sini yaitu dari pihak luar organisasinya, seperti para pengepul. Di sini para pengepul akan membeli hasil pertanian para petani, misalnya lada, karet ataupun sawit yang nantinya memang digunakan untuk mencari nafkah bagi para petani. Dan tidak lain ada juga koperasi. Di sini koperasi biasanya lebih menekankan pada pembelian dari hasil pertanian seperti kelapa sawit. Nah, selanjutnya terdapat hasil wawancara dengan lembaga pemberdaya masyarakat. Terdapat 2 poin. Yang pertama adalah dampak positif dan juga negatif dan juga sarannya. Untuk dampak positif dan negatifnya, di sini kita mulai dari dampak negatifnya terlebih dahulu. Untuk masyarakat memang sering membuka lahan pertanian kan, dan itu membuat ekosistem hutan di sini setiap tahunnya semakin berkurang dan terus berkurang. Dan ditakutkan nantinya bisa berpengaruh juga terhadap para petani ke depannya untuk mencari lahan bagi mereka untuk kegiatan bercocok tanam, sehingga timbullah dampak positifnya, yakni kegiatan inovasi penggunaan lahan pertanian jangka panjang. Di sini mereka bisa mulai untuk menggunakan lahan lama mereka yang memang kadang relatif luas untuk digunakan kembali dalam kegiatan bercocok tanam. Jadi di lahan lama ini mereka bisa mulai kembali untuk melakukan kegiatan bercocok tanam seperti lada, kemudian karet ataupun sawit tersebut yang memang dijadikan komoditi bagi masyarakat di sini. Para petani yang sudah menerapkan inovasi ini juga turut membantu dari desa untuk tetap melestarikan lingkungan atau ekosistem hutan di desa Dendang ini. Dan untuk tetap menjaga unsur hara yang ada di lahan lama ini, maka para petani bisa melakukan berbagai hal yang sudah saya sebutkan seperti di awal video tadi kan. Nah, tidak hanya itu, bagi para petani juga untuk merawat lahan lama ini juga memerlukan kehati-hatian dan juga butuh pemerhatian yang lebih supaya tetap menjaga tumbuhan yang ditanam itu tumbuh dengan optimal. Kemudian untuk sarannya sendiri, kegiatan inovasi ini bisa dilakukan dengan cara penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentunya, misalnya di balai desa ataupun di kantor desa mengenai program-program pengelolaan lingkungan lahan untuk jangka panjang ini. Tidak hanya itu, pemerintah ataupun dari desa sendiri juga sudah mengeluarkan undang-undang tentang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bagi para petani untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Di sini sudah terlihat adanya upaya dari desa untuk tetap menjaga kelestarian dan juga ekosistem hutan supaya para petani itu bisa tetap bercocok tanam di masa yang akan datang dan juga menjadikan pertanian itu menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu, juga supaya tetap menjaga kelestarian hutan dan juga untuk membuka pertanian yang ramah terhadap lingkungan yang ada. Dan untuk yang terakhir yaitu ada penutup. Di sini terdapat kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya sendiri bahwa memang masyarakat atau petani di Desa Dendang memang masih banyak yang membuka lahan pertanian baru setiap tahunnya. Hal itu memang tidak dipungkiri. Tetapi mulai dari sekarang mungkin bisa untuk dibuat inovasi, yaitu pengelolaan lingkungan lahan lama mereka untuk dibuka kembali, untuk kegiatan bercocok tanam kembali, supaya bisa menjaga kelestarian lingkungan hutan, ekosistemnya juga menjadi lebih baik lagi ke depannya, karena memang saat ini sudah banyak sekali hutan-hutan yang memang sudah habis, pohonnya sudah habis untuk dibuka lahan pertanian yang baru. Dan untuk sarannya sendiri, semoga inovasi ini bisa bermanfaat, bisa terlaksana, dan juga bisa memberikan dampak-dampak bagi para petani supaya bisa memulai pertanian yang lebih efektif lagi dengan membuka lahan lama tersebut untuk kegiatan mereka bercocok tanam.
Mungkin sekian dari saya dalam video ini. Mungkin banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.